Kota ini tidak pernah tidur. Begitu juga dengan Pertamina. Di balik hiruk-pikuk aktivitas kota, ada sebuah mesin besar yang menggerakkan hampir seluruh roda ekonomi negara, perusahaan minyak milik negara yang menjadi kebanggaan. Namun, di dalam ruang-ruang tersembunyi, jauh di balik pencitraan kesuksesan dan kemewahan, tersembunyi sebuah kenyataan gelap yang tak banyak orang tahu. Rudy, seorang pekerja di bagian distribusi Pertamina, selalu merasa bangga bisa menjadi bagian dari perusahaan besar ini. Sudah lebih dari 10 tahun ia mengabdi di perusahaan ini, dan selama itu pula ia merasa bahwa apa yang mereka distribusikan adalah produk terbaik untuk masyarakat. Salah satu produk unggulan yang paling sering ia distribusikan adalah Pertamax, bahan bakar yang dipercaya banyak orang sebagai bahan bakar berkualitas tinggi dengan performa mesin yang lebih baik. Sebagai bagian dari tim distribusi, Rudy merasa memiliki peran besar dalam memastikan setiap liter Pertamax yang sampai ke konsumen adalah produk yang asli dan terjaga kualitasnya. Namun, semua itu berubah suatu malam ketika Rudy mendapati sesuatu yang tidak biasa di tempat kerjanya. Ketika ia sedang memeriksa tangki-tangki bahan bakar yang baru saja dipindahkan, ia melihat beberapa pekerja lain yang tampaknya tidak terlalu memperhatikan standar prosedur yang ada. Mereka dengan sigap memindahkan bahan bakar dari tangki besar berwarna biru yang terisi penuh dengan Pertalite ke dalam tangki yang tertera label Pertamax. Rudy sempat melongo melihat kejadian ini, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Salah satu pekerja, yang ia kenal sebagai Sulaiman, tampak sedang mempercepat proses pemindahan bahan bakar tanpa cemas. Rudy sempat bertanya, kenapa ada Pertalite di dalam tangki Pertamax? Namun, Sulaiman hanya tersenyum dan berkata, "Sudah biasa, ini perintah dari atas. Biar lebih cepat habis, biar lebih banyak keuntungan." Rudy mulai berpikir keras. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Mengapa mereka mencampur Pertalite, yang jelas kualitasnya lebih rendah dan lebih murah, dengan Pertamax? Bukankah hal ini akan merusak reputasi perusahaan dan membahayakan konsumennya? Saat itulah Rudy menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik layar. Keingintahuan Rudy semakin mendalam, dan ia mulai mengamati dengan lebih cermat setiap langkah yang dilakukan oleh para pekerja dan atasannya. Ia melihat bagaimana bahan bakar dengan kualitas rendah dicampur, dikemas, dan dijual dengan harga tinggi kepada konsumen yang tidak tahu menahu. Sementara itu, keuntungan yang sangat besar mengalir ke kantong orang-orang yang berada di puncak struktur perusahaan. Pada awalnya, Rudy mencoba untuk menutup mata dan berharap ini hanya kesalahan sementara. Namun, semakin lama ia bekerja, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Setiap kali ia melihat proses tersebut berlangsung, ia merasa semakin terjebak dalam konspirasi besar yang melibatkan orang-orang di atasnya. Ada ketakutan yang tumbuh dalam dirinya. Ketakutan bahwa suatu saat dia akan menjadi korban dari perbuatan mereka, atau bahkan lebih buruk lagi, menjadi bagian dari jaringan busuk itu tanpa ia sadari. Pada suatu malam yang sunyi, Rudy memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia menyelinap ke ruang penyimpanan bahan bakar yang sepi, dan dengan hati-hati memasukkan beberapa alat pengukur kualitas bahan bakar ke dalam tangki Pertamax yang baru saja dipindahkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu, tetapi ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mencari tahu seberapa besar skala kebohongan yang sedang ia hadapi. Ia tahu, setelah ia melakukan ini, tidak ada jalan kembali. Ketika alat pengukur kualitas bahan bakar menunjukkan hasil yang mengejutkan, bahwa kadar oktan dan kualitas bahan bakar jauh dari standar Pertamax yang sesungguhnya, Rudy merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia memeriksa beberapa tangki lagi, dan hasilnya sama. Bahan bakar yang dijual sebagai Pertamax ternyata hanyalah Pertalite yang sudah dicampur dengan beberapa bahan lain untuk menutupi kualitasnya. Ini adalah penipuan skala besar yang bisa menghancurkan reputasi perusahaan dan merugikan konsumen. Di sisi lain, di ruang pertemuan gedung megah yang ada di pusat kota, Haris, kepala bagian distribusi Pertamina, sedang duduk di depan beberapa eksekutif perusahaan. Mereka semua tersenyum puas sambil melihat laporan keuntungan bulanan yang menunjukkan angka-angka yang fantastis. Tidak ada yang tahu bahwa angka-angka itu tercapai dengan cara yang sangat tidak sah. Haris tahu bahwa proses pengoplosan bahan bakar sudah menjadi rahasia umum di antara para eksekutif. Namun mereka tidak akan pernah membiarkan masalah ini terungkap ke publik.
Jika ada yang berani menggugatnya, maka konsekuensinya akan sangat fatal. Haris menyadari bahwa praktik pengoplosan ini bukan hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas pasokan bahan bakar di seluruh negeri. Penggunaan Pertalite yang dicampur dengan Pertamax memungkinkan mereka untuk meraup keuntungan lebih besar tanpa menambah biaya operasional yang signifikan. Dan siapa yang bisa menghentikan mereka? Pemerintah? Tidak mungkin. Karena banyak pihak yang terlibat, baik di tingkat bawah maupun atas. Namun, Haris juga sadar bahwa jika informasi ini bocor, seluruh dunia mereka bisa hancur dalam sekejap. Dia tidak bisa membiarkan orang seperti Rudy menggagalkan semuanya. Rudy adalah ancaman. Seorang pekerja biasa yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan yang ada di balik perusahaan besar ini, tapi bisa saja menyadari kebenaran dan menghancurkan segalanya. Malam itu, Rudy pulang ke rumah dengan perasaan cemas. Ia tahu bahwa apa yang telah ia temukan adalah sebuah kebenaran yang tak bisa disembunyikan lagi. Namun, ia juga tahu bahwa dunia yang selama ini ia kenal telah terbalik. Tidak ada lagi yang sesuai dengan apa yang ia pelajari tentang integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Ia merasa tidak sendirian, namun juga terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Di rumah, Rudy merenung sejenak. Apa yang harus ia lakukan dengan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan? Apakah ia harus melaporkan semuanya ke pihak berwajib? Namun, jika ia melakukannya, ia tahu bahwa itu akan merusak hidupnya, dan bisa jadi ia akan menjadi sasaran balas dendam dari para penguasa perusahaan ini. Namun, satu hal yang pasti bagi Rudy, dunia yang ia kenal sudah terbalik, dan ia harus berani melawan untuk mengembalikannya ke jalur yang benar. Kini, ia harus memikirkan langkah berikutnya, dan bagaimana cara menghadapi kekuatan besar yang berusaha menutup mata semua orang terhadap kebenaran yang sedang ia ungkapkan. Rudy tidak pernah merasa terpojok seperti ini sebelumnya. Selama bertahun-tahun ia bekerja di Pertamina, ia selalu merasa bangga dan percaya bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan bersama. Namun, sekarang, setelah mengetahui kebenaran tentang pengoplosan bahan bakar, ia merasa seperti terjebak di dalam sebuah jaringan korupsi yang sangat besar, dan tak ada tempat aman untuknya. Ia tahu bahwa jika ia tetap diam, ia akan menjadi bagian dari masalah tersebut. Tetapi jika ia mengungkapkan kebenaran, hidupnya akan berisiko hancur. Setelah malam yang penuh kecemasan itu, Rudy merasa langkah pertama yang harus ia ambil adalah mencari seseorang yang bisa membantu mengungkapkan apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan. Seseorang yang bisa diandalkan untuk menyebarkan informasi ini ke publik. Dengan hati-hati, ia memikirkan siapa yang bisa ia hubungi tanpa membuatnya mencurigakan. Banyak orang di sekitarnya tampaknya hanya peduli pada keuntungan pribadi dan tidak peduli pada kebenaran. Namun ia tidak bisa menyerah begitu saja. Setelah berhari-hari mempertimbangkan, akhirnya Rudy memutuskan untuk menghubungi Vera, seorang jurnalis yang dikenal memiliki rekam jejak dalam mengungkap skandal besar. Vera adalah sosok yang berani, sering melaporkan berita-berita yang mengusik kekuasaan dan melibatkan banyak pihak yang terkesan kuat. Dia memiliki reputasi yang solid dan sangat dihormati, namun sekaligus juga sangat berisiko. Vera, meskipun tahu bahwa banyak orang yang menganggapnya berlebihan, selalu percaya pada misi yang lebih besar, mengungkapkan kebenaran. Ketika Rudy menghubunginya lewat pesan singkat, Vera sudah menduga bahwa seseorang akan datang dengan informasi penting suatu hari nanti. Dia pun tidak ragu untuk memberikan kesempatan kepada Rudy untuk berbicara. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota. Tempat yang cukup sepi dan aman, jauh dari pandangan banyak orang. Hari pertemuan tiba. Rudy masuk ke kafe dengan perasaan gelisah. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada ribuan mata yang mengawasi. Ia berusaha menenangkan diri saat melihat Vera sudah duduk di sudut kafe, menunggu. Vera adalah sosok yang sangat tenang. Matanya yang tajam menyiratkan keseriusan, tetapi senyumannya yang tipis menunjukkan bahwa ia tahu betapa besar resiko yang tengah dihadapi oleh Rudy. Tanpa banyak basa-basi, mereka mulai berbicara. Jadi, apa yang ingin kamu ceritakan padaku? Vera membuka percakapan dengan suara rendah, memastikan agar tidak ada orang yang bisa mendengar. Rudy menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara.
Saya bekerja di bagian distribusi Pertamina. Selama bertahun-tahun saya merasa bangga, tapi belakangan saya mulai melihat ada yang tidak beres di dalam perusahaan ini. Saya menemukan bahwa Pertamax yang kami distribusikan sebenarnya bukanlah bahan bakar asli, melainkan campuran Pertalite yang lebih murah dan kualitasnya lebih rendah. Vera terkejut mendengar penuturan Rudy. Dia tidak langsung berkata apa-apa, hanya menatap Rudy dengan seksama, memastikan bahwa apa yang ia dengar benar. Rudy melanjutkan ceritanya. Mereka mencampur Pertalite ke dalam Pertamax dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Dan itu sudah berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan lebih. Saya menemukan bukti-bukti yang cukup jelas, termasuk hasil pengujian bahan bakar yang menunjukkan bahwa kandungan oktan dalam Pertamax yang kami distribusikan jauh di bawah standar. Vera mendengarkan dengan hati-hati, lalu bertanya, "Kamu yakin dengan apa yang kamu temukan?" "Ya," jawab Rudy tegas. "Saya sudah memeriksa beberapa kali. Ini bukan hanya kebetulan. Kami benar-benar menjual barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dan yang lebih parah lagi, perusahaan ini sudah mengetahui hal itu, tetapi mereka memilih untuk diam demi keuntungan yang lebih besar." Vera terdiam sejenak, memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi jika informasi ini tersebar. "Ini skandal besar, Rudy," ujarnya pelan. "Jika kita ingin mengungkapkan kebenaran ini, kita harus berhati-hati. Para eksekutif di perusahaan ini sangat kuat. Mereka punya pengaruh di berbagai lapisan, bahkan di pemerintah." Rudy menundukkan kepalanya, merasa cemas. "Saya tahu, Vera. Saya tahu ini berbahaya. Tapi saya tidak bisa terus diam. Saya tidak bisa menjadi bagian dari kebohongan ini. Saya tidak bisa membiarkan orang lain terus membeli bahan bakar yang bisa merusak kendaraan mereka. Dan lebih dari itu, saya tidak bisa membiarkan mereka merugikan masyarakat dengan cara ini." Vera mengangguk perlahan, mengerti betul dilema yang dihadapi Rudy. "Kamu benar. Tapi kita harus bekerja sama dengan hati-hati. Jika kita ceroboh, kita bisa saja jatuh ke dalam perangkap mereka." "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" tanya Rudy dengan penuh harap. "Pertama, kita harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Tidak hanya dari kamu, tapi juga dari orang-orang lain yang terlibat. Kita harus pastikan semuanya tercatat dengan jelas dan akurat. Setelah itu, baru kita bisa mulai membuat rencana untuk mengungkapkan hal ini ke publik." Jelas Vera, matanya penuh tekad. Rudy mengangguk. Ia tahu bahwa jalannya tidak akan mudah. Terlebih lagi, semakin ia mendekatkan diri dengan kebenaran ini, semakin ia merasakan ancaman dari berbagai pihak. Bahkan saat ia pulang ke rumah malam itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ada mobil yang tampak mengikuti langkahnya sejak ia meninggalkan kafe. Di ujung jalan, ia melihat bayangan seseorang yang berdiri di dekat pintu rumahnya. Itu membuat hatinya berdebar-debar. Namun, ia tidak bisa mundur. Apa yang ia temui adalah kebenaran yang harus disuarakan. Jika ia mundur sekarang, ia tahu ia akan menyesal seumur hidup. Ia harus berani menghadapi apapun yang akan datang, meskipun itu berarti menghadapi resiko besar. Hari-hari berikutnya, Rudy semakin berhati-hati. Ia mulai mengumpulkan informasi tambahan dan menghubungi beberapa pekerja lain yang mungkin tahu tentang pengoplosan bahan bakar ini. Ia bertemu dengan beberapa orang di tempat yang aman dan berbicara dengan mereka secara diam-diam. Sebagian besar dari mereka tampaknya takut untuk berbicara, sementara yang lainnya sudah terjebak dalam situasi serupa. Beberapa bahkan mengungkapkan bahwa mereka hanya mengikuti perintah dari atas tanpa pertanyaan. Sementara itu, di perusahaan, Haris mulai mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres. Ia merasa ada seseorang yang mulai bergerak di luar jalur yang sudah diatur. Ia sudah mendengar desas-desus tentang seorang pekerja yang mulai menyelidiki pengoplosan bahan bakar, dan Haris tahu bahwa itu bisa menjadi masalah besar bagi mereka semua. Ia memutuskan untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh karyawan, termasuk Rudy. Rudy merasakan ketegangan semakin meningkat. Namun, ia tidak bisa berhenti. Bersama Vera, ia mulai merencanakan langkah-langkah yang lebih besar. Meskipun mereka tahu bahwa perjalanan ini bisa sangat berbahaya. Namun,
mereka berdua sepakat, kebenaran harus diungkapkan. Tak peduli berapa banyak orang yang terlibat atau seberapa besar risiko yang harus mereka hadapi. Perjalanan mereka untuk mengungkapkan kebenaran baru saja dimulai, dan Rudy tahu, jalan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap apa yang terjadi di dunia yang sudah terbalik ini. Rudy tidak tahu lagi harus kemana. Dunia yang ia kenal, yang dulu dipenuhi dengan rasa keadilan dan harapan, kini terasa begitu gelap dan penuh ketegangan. Meskipun dirinya sudah berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mengungkap skandal besar di dalam perusahaan, ia merasa semakin dikejar-kejar oleh bayang-bayang kekuatan yang lebih besar darinya. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa lebih berbahaya. Bukan hanya dirinya yang terancam, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, termasuk Vera, yang sudah berani membantunya untuk mengungkapkan kebenaran. Setelah pertemuan pertama mereka di kafe, Vera mulai menyusun rencana untuk membawa masalah ini ke publik. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan laporan biasa, karena itu tidak akan cukup untuk mengguncang sistem yang sudah terbentuk begitu kuat di Pertamina. Mereka membutuhkan bukti konkret yang lebih kuat, yang bisa membuktikan bahwa praktik pengoplosan bahan bakar bukan hanya terjadi sesekali, tetapi merupakan kebijakan yang diterapkan di seluruh jaringan distribusi perusahaan. Namun, semakin mendalam mereka menyelidiki, semakin mereka menyadari betapa besar jaringan ini. Seluruh sistem di dalam Pertamina telah dikendalikan oleh segelintir orang yang mengedepankan keuntungan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Rudy mulai merasa semakin terpojok. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasa ada yang mengikutinya. Suara kendaraan yang melintas di belakangnya selalu terdengar lebih dekat dari yang seharusnya. Bayangan di sudut-sudut kota seperti mengawasi setiap gerak-geriknya. Sementara itu, di perusahaan, Haris semakin cemas. Ia tahu bahwa mereka berada di ambang kehancuran. Ketika kabar tentang bocornya informasi tentang praktik pengoplosan ini mulai terdengar, ia segera mengumpulkan tim eksekutifnya. Mereka semua duduk dalam diam, memikirkan langkah-langkah yang harus mereka ambil agar masalah ini tidak semakin membesar. Mereka tidak bisa membiarkan orang seperti Rudy, yang tampaknya sangat berani, menghancurkan kerajaan bisnis yang telah mereka bangun bertahun-tahun. Ini sudah terlalu jauh, kata Haris dengan nada tegas. Kita harus menemukan orang ini dan menghentikannya sebelum lebih banyak yang tahu. Salah satu eksekutif di meja itu, yang dikenal dengan nama Dedi, menambahkan, kita punya banyak cara untuk mengendalikan situasi ini. Kita harus bergerak cepat. Jika kita membiarkan ini berlarut-larut, kita akan kehilangan lebih banyak keuntungan. Lakukan apapun yang perlu dilakukan, Haris menjawab. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Kita harus menghentikan orang ini. Segera. Bagi Haris, tidak ada pilihan lain selain melindungi kepentingan perusahaan dan menutupi kebohongan besar yang sudah mereka buat. Jika kebenaran tentang pengoplosan ini tersebar luas, seluruh dunia mereka akan runtuh. Dan Haris tidak akan membiarkan itu terjadi. Rudy, di sisi lain, semakin merasakan tekanan. Pekerjaannya di perusahaan mulai terasa semakin sulit. Setiap kali ia pergi ke kantor, ia merasa seperti diawasi. Para pekerja yang dulu ia anggap teman kini memperlakukannya dengan curiga. Beberapa bahkan mulai menjauh darinya, seolah-olah mereka tahu bahwa dia sedang memegang kunci dari sesuatu yang besar dan berbahaya. Rudy merasa bahwa waktunya semakin sempit. Pada suatu malam, saat ia sedang kembali ke rumah setelah rapat dengan Vera, perasaan cemas yang sudah menghantuinya selama beberapa minggu akhirnya terwujud. Sebuah mobil hitam yang tidak dikenalnya mengikuti setiap gerakannya. Ketika Rudy belok ke sebuah gang kecil untuk menghindari kemacetan, mobil itu tetap mengikuti di belakang. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ada yang tidak beres. Rudy mempercepat langkahnya dan berbelok ke jalan kecil yang lebih sepi. Begitu ia sampai di rumahnya, ia segera menutup pintu dan memeriksa kaca jendela dari balik tirai. Mobil hitam itu berhenti tepat di depan rumahnya. Rudy dapat melihat bayangan seseorang di dalam mobil, tetapi tidak bisa mengenalinya. Untuk beberapa saat, mobil itu tetap diam di luar, seolah menunggu sesuatu. Rudy menahan napas, takut bahwa orang-orang ini sedang mengamatinya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam,
Mobil itu akhirnya berbalik dan meninggalkan jalan. Rudy menarik napas panjang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang menunggu untuk mengubah hidupnya. Dalam sekejap, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup seperti sebelumnya. Dunia yang ia kenal telah berubah. Ia kini berada di tengah-tengah pertarungan antara kebenaran dan kekuatan yang tidak terbayangkan. Namun, Rudy tidak bisa mundur. Meskipun ketakutan mulai merasuki hatinya, ia tahu bahwa satu-satunya jalan untuk keluar dari ketidakadilan ini adalah dengan berani menghadapinya. Ia segera menghubungi Vera, yang dalam beberapa hari terakhir juga mulai merasa bahwa situasi semakin berbahaya. Mereka memutuskan untuk bertemu lagi dan melanjutkan rencana mereka untuk mengungkapkan kebenaran kepada publik. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Rudy dan Vera melanjutkan pekerjaan mereka di bawah bayang-bayang ancaman yang semakin nyata. Vera mulai mengumpulkan bukti lebih lanjut dan menghubungi beberapa pihak yang berpotensi memberikan dukungan, seperti LSM yang berfokus pada transparansi dan pemberantasan korupsi. Mereka juga mulai merencanakan untuk menyebarluaskan informasi ini melalui media sosial, sebagai langkah awal untuk menggugah kesadaran publik. Namun, semakin dekat mereka mendekati kebenaran, semakin berbahaya juga situasi yang mereka hadapi. Rudy mulai merasakan adanya pengawasan yang lebih ketat di sekitar perusahaan. Setiap kali ia berpapasan dengan seseorang yang tampaknya tidak dikenal, ia merasa seolah-olah orang itu memerhatikannya. Ia sadar bahwa Haris dan eksekutif lainnya mungkin sudah tahu tentang rencananya untuk mengungkapkan kebenaran. Mereka mulai bergerak lebih hati-hati, mengambil langkah-langkah drastis untuk menghentikan mereka sebelum informasi ini tersebar lebih luas. Suatu malam, saat Rudy sedang dalam perjalanan pulang setelah pertemuan dengan Vera, ia kembali dihadang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Mobil-mobil yang mendekatinya membawa rasa ancaman yang nyata. Rudy mencoba untuk menghindar. Namun salah satu mobil tersebut menutup jalannya. Rudy tahu bahwa ia tidak bisa melawan. Ia harus berpikir cepat. Ia mengambil keputusan yang berani dan melompat keluar dari mobilnya, berlari secepat mungkin ke arah ganggang kecil yang sudah dikenalnya. Orang-orang itu mengejarnya, namun Rudy, yang sudah sering berlari melewati jalan-jalan kecil itu, berhasil menghindar dan meloloskan diri. Meski berhasil melarikan diri, perasaan cemas dan ketakutan semakin membelenggu dirinya. Ia tahu bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka berhasil menutup mulutnya. Dunia yang sebelumnya penuh harapan dan kesempatan kini terasa begitu gelap. Tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa mundur. Kebenaran harus disuarakan, meskipun itu berarti menghadapi resiko besar. Rudy dan Vera semakin sadar bahwa mereka berada di titik kritis. Mereka harus berani untuk mengambil risiko lebih besar lagi jika ingin mengungkapkan kebenaran ini. Di dalam hati mereka tahu bahwa ini adalah perjuangan yang jauh lebih besar dari sekedar menghentikan korupsi di Pertamina. Ini adalah perjuangan untuk mengembalikan keadilan yang sudah terbalik di dunia mereka. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, Rudy merasa hidupnya sudah berada di titik yang tidak bisa dihindari lagi. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, seakan memperburuk situasi yang semakin berbahaya. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa mundur bukanlah pilihan. Ia sudah terlalu dalam terjerumus ke dalam gelombang kebenaran yang harus diungkapkan, meskipun itu berarti berhadapan langsung dengan kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Vera, yang selama ini menjadi rekan yang paling dapat diandalkan, mulai merasakan betapa besar resiko yang mereka hadapi. Tindakan mereka semakin diketahui banyak pihak, dan tak lama setelah pertemuan dengan Rudy di kafe beberapa minggu lalu, berita tentang praktik pengoplosan bahan bakar ini mulai bocor ke telinga sejumlah pihak. Tetapi, meskipun informasi ini mulai tersebar, mereka berdua tahu bahwa hal ini masih jauh dari cukup untuk mengguncang kekuatan besar yang ada di balik jaringan Pertamina. Berkali-kali, Rudy dan Vera berdiskusi tentang cara terbaik untuk mengungkapkan kebenaran ini. Namun, dengan segala ancaman yang menghantui mereka, langkah mereka menjadi semakin terbatas. Terkadang, Rudy merasa seperti dirinya berada di dalam labirin yang tanpa ujung, dipenuhi dengan jebakan-jebakan yang siap menghabisi siapa saja yang berani mengguncang tatanan yang sudah dibangun dengan begitu kokoh. Ia tahu bahwa sekali saja mereka membuat kesalahan, tidak hanya hidup mereka yang terancam,
tetapi juga hidup banyak orang yang peduli dengan mereka. Namun, meskipun rasa takut terus menggerogoti dirinya, Rudy juga merasakan sesuatu yang lain, keberanian yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Di dunia yang sudah terbalik ini, di mana keadilan tampaknya sudah tenggelam dalam tumpukan kebohongan, ia tahu bahwa satu suara bisa menjadi api yang membakar kegelapan. Mungkin, suara itu adalah suaranya sendiri. Mungkin inilah waktunya untuk mengungkapkan kebenaran, meskipun resikonya sangat tinggi. Dengan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan, bersama dengan dukungan beberapa pihak yang mulai menyadari adanya sesuatu yang salah di Pertamina, Vera merencanakan sebuah langkah besar. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah laporan investigasi yang komprehensif. Laporan ini tidak hanya berisi data dan bukti-bukti pengoplosan bahan bakar, tetapi juga melibatkan wawancara dengan beberapa pekerja dan pihak yang terdampak langsung dari praktik tersebut. Laporan ini akan menjadi pijakan pertama untuk membuka mata publik dan mengungkapkan kebusukan yang selama ini disembunyikan. Namun, seperti yang sudah mereka perkirakan, langkah ini tidak akan berjalan mudah. Selama beberapa minggu berikutnya, Rudy dan Vera bekerja dengan penuh kehati-hatian. Mereka harus menyusun strategi agar informasi ini bisa sampai ke publik dengan aman. Mereka tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa menggagalkan seluruh rencana mereka dan menempatkan mereka di bawah ancaman yang lebih besar. Mereka bahkan harus melakukan beberapa pertemuan secara diam-diam di tempat-tempat yang aman, jauh dari pantauan siapapun. Di tengah proses ini, Rudy mulai merasa bahwa ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri. Ia tidak hanya berjuang untuk mengungkapkan kebenaran tentang praktik pengoplosan bahan bakar ini. Lebih dari itu, ia tahu bahwa ia sedang berjuang untuk orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Ia berjuang untuk mereka yang selama ini membeli Pertamax dengan harapan mereka memperoleh bahan bakar berkualitas. Padahal mereka sebenarnya hanya mendapatkan campuran bahan bakar yang jauh lebih rendah kualitasnya. Ia berjuang untuk para konsumen yang tidak tahu bahwa mereka sudah menjadi korban dari praktik yang tidak adil ini. Ketegangan semakin meningkat, dan Rudy semakin merasa bahwa bahaya mengintai dari setiap sudut. Satu malam, setelah ia selesai mengedit laporan akhir bersama Vera, mereka berdua memutuskan untuk bertemu dengan seorang jurnalis senior yang mereka anggap dapat membantu mereka menyebarluaskan informasi ini. Rudy dan Vera telah menyusun rencana untuk bertemu di sebuah hotel yang terletak jauh dari pusat kota, tempat yang cukup aman untuk berbicara tanpa khawatir didengar oleh orang-orang yang tidak diinginkan. Namun, mereka tidak tahu bahwa pertemuan itu telah dipantau. Haris, yang semakin cemas melihat gerak-gerik Rudy yang mencurigakan, telah menugaskan beberapa orang untuk mengikuti setiap langkahnya. Rudy dan Vera tidak tahu bahwa mereka telah menjadi target dari pengawasan yang semakin ketat. Mungkin mereka merasa aman di tempat yang jauh dari keramaian. Namun kekuatan yang berusaha menutupi kebenaran ini jauh lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Saat mereka tiba di hotel dan mulai berbicara dengan jurnalis yang mereka harapkan untuk membantu, suasana yang awalnya terasa tenang tiba-tiba berubah tegang. Pintu kamar hotel diketuk keras, dan suara dari luar terdengar semakin jelas. "Kami tahu apa yang kalian lakukan." Sebuah suara berat terdengar dari balik pintu. Rudy dan Vera membeku sejenak. Mereka tahu mereka telah terperangkap. Tanpa berpikir panjang, Vera segera berlari ke jendela dan membuka tirainya. Sementara itu, Rudy, yang mulai merasa panik, melihat sekelompok orang memasuki koridor hotel. "Keluar! Sekarang!" Vera berteriak pada Rudy. Tanpa menunggu lebih lama, mereka berdua berlari keluar kamar dan melompat keluar melalui jendela yang terbuka. Meskipun itu bukanlah jalan keluar yang mudah. Hotel itu terletak di lantai 2, dan perjalanan mereka untuk melarikan diri sangat berbahaya. Namun, mereka tidak punya pilihan. Ketika mereka berlari menuju jalanan yang lebih sepi, mereka hanya bisa berharap bahwa mereka tidak tertangkap. Rudy merasa jantungnya berdetak begitu keras. Seolah-olah dunia mereka sudah berada di ujung kehancuran. Mereka berlari melewati ganggang sempit dan berbelok-belok untuk menghindari pengejaran. Di sisi lain, Haris semakin marah setelah mengetahui bahwa rencana mereka telah terbongkar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan Rudy dan Vera berkeliaran bebas, menyebarkan informasi yang bisa menghancurkan segalanya. Dalam pertemuan dengan tim eksekutifnya, Haris membuat keputusan yang sangat tegas.
Apapun yang terjadi, kita harus menghentikan mereka sebelum mereka merusak semuanya, katanya dengan suara yang penuh amarah. Jika mereka berpikir bisa menghentikan kita, mereka salah besar. Namun, meskipun kekuatan yang dimiliki Haris begitu besar, ia tidak tahu bahwa ada lebih banyak orang yang sekarang mulai mendukung Rudy dan Vera. Para pekerja yang dulu hanya diam melihat ketidakadilan kini mulai bergerak. Beberapa bahkan memberi informasi penting yang memperkuat bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan. Kebenaran tentang pengoplosan bahan bakar akhirnya mulai mencuat ke permukaan. Berita mulai tersebar melalui media sosial, dan perhatian publik terhadap masalah ini semakin besar. Masyarakat yang sebelumnya tidak tahu tentang kebusukan yang ada di balik perusahaan besar itu kini mulai bersuara. Tuntutan untuk melakukan penyelidikan semakin keras. Dan semakin banyak orang yang menginginkan agar para eksekutif yang terlibat dihukum dengan setimpal. Haris dan tim eksekutifnya, yang sebelumnya merasa aman dengan kekuasaan mereka, kini mulai merasa terpojok. Mereka berusaha menutup setiap celah, mencoba memanipulasi informasi agar tidak sampai ke publik. Namun, di balik segala upaya mereka, ada satu hal yang mereka lupakan. Rakyat tidak akan diam ketika mereka tahu kebenaran. Rudy dan Vera tahu bahwa mereka baru saja memulai langkah besar mereka. Dunia yang telah terbalik ini mungkin butuh waktu untuk diperbaiki, tetapi mereka yakin bahwa dengan keberanian dan keteguhan hati, mereka bisa membawa perubahan. Dunia ini mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula, tetapi mereka berdua tahu satu hal, mereka harus berjuang untuk membalikan dunia yang sudah terbalik ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, jangan lupa untuk komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.